Saya kalau tiap bahas tentang itu Pak, suara naik. Ente jangan kira saya tidak emosi. Bahkan yang bilang orang tua Nabi di neraka aja mau saya bunuh. Tapi kita nggak boleh membunuhnya. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya. Dan beliau telah menyampaikan tentang ayahnya. Oh hadisnya sahih, iya ini hadis sahih. Secara sanad, matannya tidak. Ilmu hadis itu bukan hanya ilmu tahu ini sahih tidak sahih, tapi juga ilmu tentang matannya. Kalau Rasulullah SAW telah jelaskan dalam Sahih Muslim bahwasanya ayahnya di neraka jahanam. Selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih, harus ditakwil. Nah cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok mbaya Nabi kafir. Koyo opo ora pantes. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat ngilangi kafir. Lah kok paham kafir? Bam. Jadi saya lebih condong kepada pendapat Imam Nawawi yang menjelaskan bahwasanya karena Rasulullah SAW menjelaskan kedua orang tuanya di neraka, maka kita ikuti perkataan Rasulullah SAW, kita mendahulukan hadis daripada perasaan. Ilmu matan hadis wajib belajar akidah. Maka ciri-ciri orang yang menyimpang dari ahlus sunnah membaca hadis tidak dengan kaedah akidah ahlus sunnah, fikih ahlus sunnah, dan ilmu tasawuf ahlus sunnah. Menyimpang dari itu jadinya kayak mereka itu kurang ajar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya. Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar, untuknya aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok, itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Mereka meragukan bahwasanya kedua orang tua Nabi meninggal dalam kondisi musyrik karena mereka berdalil bahwasanya kedua orang tua Nabi hidup di masa fatrah. Dan di antara orang-orang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam kondisi musyrik, di antaranya ibunya Nabi dan ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ustadz bilang orang tua Nabi masuk neraka. Aduh, kebakar kita, Pak. Apalagi yang keturunan Rasulullah kayak Habib Ges, Habib Lutfi, Habib. Perasaannya gimana, Pak? Kakek ente masuk neraka gitu. Anak neraka, cucu neraka, kira-kira gimana? Nggak punya perasaan mereka itu. Ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barzanji, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis, yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir, berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok, no? Makanya Jawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci, wong itu liwatane Nur yang suci. Dan ibunya tidak diizinkan agar dia mohon ampun buat ibunya. Apakah kita berani melanggar perkataan Nabi SAW? Aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duham. Kalau kiai boleh, tapi kalau Nabi tidak boleh. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban.
Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Syaibatul Hamdi, napa? Syaibatul Hamdi. Tapi kita tetap yakin bayi Nabi, bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Sekarang ada orang mengalihkan makna, mengatakan yang dimaksud dengan abi wa abuka finnar dalam hadis Muslim, ayahku dan ayahmu di neraka, itu bukan ayah, maksudnya itu adalah paman. Bagaimana bisa lafadz bahasa Arab jelas ayah diganti dengan paman? Ya, sulit sekali gitu kan, nggak mungkin ini terjadi. Hafidho Joko sapa ilahu pangeran. Ya, Hafidho Joko sapa ilahu pangeran. Oleh Joko karomatan, mergo dadi kehormatan di Muhammadin ketika Nabi Muhammad. Allah Joko abau ing mbah Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam. Padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abau ing bapak, mbahe, buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu de keyakinan sing dijoko pas bapak tok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah istilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah karena diambil dari perkataan juga bahwasanya Azar bukan ayahnya Ibrahim. Padahal ini pendapat yang syadz, yang ulama-ulama tafsir tidak pegang ini. Yang dipegangi memang kata ab itu adalah ayah. Di mana-mana begitu. Sudah jelas gitu kan maknanya. Lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim, sementara Azar terkenal kafir? Nah itu oleh ulama dijawab, ketika Nur Muhammad masih di Azar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, berarti Azar wis melompong tanpa Nur Muhammad. Baru setelah itu Azar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azar. Zaman ditungguani Nur Nabi itu tidak kafir. Saya katakan memang ada sebagian ulama yang berusaha mentakwil hadis ini, mengatakan oh maksudnya ayahku dan ayahmu di neraka, maksudnya pamanku di neraka yaitu Abu Thalib misalnya. Tapi ini dibantah oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bahwasanya saya tidak pernah mendapati doa Nabi mohon ampun buat ayah ibunya. Antum pernah dapati doa Nabi SAW berdoa Rabbi gufirli wali walidayya? Pernah? Saya kalau tiap bahas tentang itu Pak, suara naik. Ente jangan kira saya tidak emosi. Bahkan yang bilang orang tua Nabi di neraka aja mau saya bunuh. Tapi kita nggak boleh membunuhnya. Kenapa? Seandainya itu ada di depan Nabi, Nabi tidak akan membunuh mereka. Nabi hanya akan mendoakan mereka. Jadi jangan beragama dengan emosi, dengan hawa, dengan syahwat. Beragamalah dengan nur itu. Saya tidak berani mengatakan ayah Nabi di surga. Saya nggak berani. Nabi bilang di neraka. Apakah saya bantah Rasulullah SAW? Saya nggak berani. Kalau anda punya dalil ayah Nabi di surga, saya akan mengatakan. Saya ikuti, karena ini masalah gaib. Saya akan ikuti apa yang diucapkan Nabi. Datangkan dalil yang sahih bahwasanya ayah Nabi di surga. Apa susahnya bagi saya mengatakan ayah Nabi di surga? Atau jawaban kedua, Azar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Mada manur Muhammadin fi Azar, itu masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azar kan melompong. Nah ini terus sorok kafiron. Ya. Atau sebagian ulama jawab Azar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja, karena nanti Cori Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz, karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya lalu mengatakan masa sih, nggak mungkin dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Masa fatrah itu adalah masa sebelum diutus Nabi berikutnya. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak mungkin mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Ajaran tentang tauhid yang ditinggalkan oleh Nabi Ismail alaihissalam di kota Mekah, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, masih tersisa meskipun Nabi Muhammad belum diutus. Oleh karenanya di zaman fatrah tersebut ada orang-orang dikenal dengan Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Di antaranya Waraqah ibnu Naufal. Seperti tadi Hatim At-Tai. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim
niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zuriyatam ba'duha nggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Dan ini sama sekali berapa kali saya ulangi, sama sekali tidak mengurangi kedudukan Nabi Muhammad SAW, sama sekali. Beliau tetap mulia, gitu kan? Beliau mulia, para keturunannya yang beriman dengan risalah beliau juga mulia, semuanya mulia. Tapi yang dikatakan dicap kafir oleh beliau ya kafir, kita nggak bisa bilang apa-apa. Memang sudah begitu ya. Hukum syar'inya ini bukan direkayasa, dan kita tidak bisa berbicara syariat dengan perasaan, nggak bisa. Hukum Allah ya hukum Allah. Kalau kita mau pakai perasaan, banyak yang kita tolak hukumnya Allah tuh. Memang nggak bisa kan? Tatkala mengunjungi kuburan ibunya sampai Nabi menangis, wa abka man haulahu, para sahabat juga ikut nangis. Tetapi kalau tidak ada dalilnya, masa saya berani ngomong sesuatu yang tidak ada dalilnya? Namun demikian Allah mentakdirkan, sebagaimana Allah mentakdirkan ayah Nabi Ibrahim masuk neraka jahanam. Padahal Ibrahim tidak muncul keluar kecuali melalui air mani ayahnya. Bagaimana Anda memvonis Abu Bakar, ayah Nabi dan ibu Nabi di neraka? Bukan saya yang vonis. Saya nggak berani vonis. Bukan karena Allah itu asobi Anda. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, Bayi Soleh, Buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katoan cekak main gaplem, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Lo nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Nah. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan syubhat yang paling kuat dalam masalah ini kata mereka, bahwasanya ayah Nabi dan ibu Nabi dulu di masa fatrah belum datang dakwah kepadanya. Dan Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Nah, ayah dan ibu Nabi belum ada rasul tatkala itu, bagaimana divonis neraka? Saya kata ini sudah dibantah oleh Al-Imam Nawawi. Ya, bahwasanya ada orang-orang sebelum Nabi datang sudah divonis dalam neraka jahanam. Contohnya Amr bin Luhai Al-Khuzai. Beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Banyak milih munggah kan ya lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja, tetapi gak ada ajro alamat rodil adat atau alamut torodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah, termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh, makanya dzurriyyatam ba'duha. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan? Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Nah, jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji, karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Ini gimana niku mawon nggih kula final mawon nggih. Saya ngaji insyaallah itu sampai malam niku mawon, mboten nak malam 17 kesuwen, malam 14 mawon. Karena biasanya khalsaran tanggal itu. Terus kula ngaos ngantos malam 14, berarti 14 kula malam 14 napa? Ramadan, terus kula ngaos badhe isak namung napa? Niki napa iki? Berjanji utawa tiba wae terserah kula. Badhe subuh kula ngaos kitab Mbah Mun. Badhe zuhur napa? Syariatu wal khalidah, kersane fokus. Terus kalau badhe nerangaken nggih, dados rungokno nggih. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar.
Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eleng-eleng apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, apa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini. Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'aleh Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak nopo-nopo bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah. Di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim ini batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh nabi turunannya Parlan itu tidak boleh, turunannya Karmen itu tidak boleh, ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobi anda, masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, Bayi Soleh, Buyute Soleh. Misalnya Nabi terus bayi Karmen katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katoan cekak main gaple, kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Lona kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, buyutnya spesial. Nah, sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus dzurriyatam ba'duha. Kalau kiai boleh, pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama disoal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa.
Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtud duror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji karena kitab madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isyek itu simtud duror, ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun nggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita Barjanji. Barjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah, Babu Bani, dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Nah, Muthalib wonge gaya, pasti takoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya? Tapi namanya Saibah, napa? Saibat. Makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbah Nabi ono jenenge kilap. Kilap maknane asura ngono lem mikir jenenge iku hakim. Ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknane kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok maknane kilap, asu. Oh, kasus ya. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nonahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam tuh hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi gak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, seorang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqolit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang tahu Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqolit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad, orang yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, apa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya.
Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, kenapa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B, pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasa. Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu, maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diekrorkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li annahu makruh, karena dibaca, maka sumya Quranan, qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis, artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas, maka disebut yatslu suhufam mutohar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga hampir dipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Itu beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Langsung beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamkhubi al-kufro, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal akib, saya ini penutup, karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama, dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai Nabi itu jelas gak fiktif, karena tadi orang Arab tahu semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah, pasti ada orang bernama Syaibah, karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, bukti setelah Ibrahim, kan Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina atau ke Syam. Lalu buktinya apa kalau dzurriyyahnya Ibrahim itu ada di Mekah? Terus Nabi Ibrahim dimaklumatkan oleh Quran bahwa beliau sempat ngendikan inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar in inda baitikal muharram. Ya Allah, sebagian anak turunku tak letakkan di Mekah. Itu kalimat min dzurriyyati itu kalimat yang paling objektif. Ada kata min, sebagian. Karena kalau Ibrahim bilang dzurriyyati maka bohong, karena ada Ishak yang di Palestina. Paham ya? Makanya disebut min, bahwa sebagian anakku tak letakkan di sini. Karena sebagian yang lain di Palestina. Maka kata min dzurriyyati ini bukti bahwa Quran itu mukjizat betul, yaitu memang faktanya Ibrahim itu ada yang di Palestina, yaitu Ishak, Ishak yang di Mekah Ismail. Nah disebut min dzurriyyati, apa? Terus Ibrahim ngendikan biwadin, di lembah. Sebab itu Ka'bah itu di cekungan paling bawah.
Bukti sejarah juga membuktikan seperti itu. Mulane kula seneng Ka'bah kena banjir bolak-balik rubuh niku kula seneng. Karena mboten seneng dari segi cemoan mboten. Itu bukti empirik. Iku hikmahnya kena apa Ka'bah rubuh bolak-balik. Andai kan enggak rubuh bolak-balik karena banjir, orang susah nyari sejarah. Ketika Nabi umur 35 Ka'bah rubah mergo banjir, zaman Umar ya rubah. Karena tadi Ka'bah itu di cekungan paling bawah. Quran memaklumatkan bahwa Ka'bah itu biwadin, di cekungan paling bawah. Yaitu ada Jabal Abi Qubais di cekung gunung, Ka'bah paling bawah. Nah karena Ka'bah ini zaman Nabi Adam itu rob wa tumain. Jadi ketika Adam mau haji, tanya sama ya Allah saya harus kemana? Ya sudah ke Ka'bah. Titenane sebuti Gusti, ada rob wa tumain, ada roh wa tumain. Ada cekungan dalam tempatnya air. Itu jenis Ka'bah. Zaman itu belum ada bangunannya, yaitu sudah namanya Ka'bah. Terus Ibrahim sesuai panduan itu bikin bangunan di situ. Bisa kamu bayangkan kan bangunan di cekungan paling bawah di sekelilingi gunung. Kan mesti kegerojok ke air. Makanya setiap banjir itu Ka'bah rubuh. Apalagi ya nggak ada semen, nggak ada terus dilapisi baja, nggak ada dulu. Pasti rubuh. Justru itu bagus. Bagus dari segi bahwa shadaqallahul azim ketika mengistilahkan Ka'bah itu biwadin. Paham ya? Biwadin. Sehingga sekarang alhamdulillah pemerintahan Wahabi meskipun gitu sampai sekarang Ka'bah itu dari Masjid Haram tetap ke bawah. Ya enggak ya mesti apa? Ke bawah, tetap di cekungan. Sampai sekarang desainnya Ka'bah tetap ya kita di Masjid Haram masuk itu nanti kalau mau ke Ka'bah pasti turun ke bawah sampai sekarang. Wiling-wilingan statusnya Ka'bah itu biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Lah ini penting. Sehingga orang-orang yang mengingkari nubuah pun percaya kalau Muhammad turunan Ibrahim karena semua data mengarah itu. Jadi Ka'bah kena banjir ono hikmah. Ojo kok malah nggo ilmu jaduk jare omahe pangeran kok rubuh. Malah sing jaga sapa? Wong goblok. Jadi Allah kalau bikin sesuatu itu pasti hikmahnya besar. Baru era Umar terakhir di kebijakan Jabal Abi Qubais itu dijebol supaya air tersalur keluar, tidak semuanya mengarah ke Ka'bah. Tapi itu bagus. Ijtihadnya Umar ya bagus. Tapi kenapa zaman Nabi ijtihad itu tidak ada? Memang nggak perlu ada zaman itu karena justru rubuhnya Ka'bah mergo banjir itu bukti benar-benar biwadin karena di cekungan paling bawah maka rawan kena banjir. Logika rasionalnya kenapa di situ ada Zam-Zam ya karena logikanya gampang secara umum meskipun Allah itu kuasa bikin mukjizat tapi tetap ada nilai rasionalitasnya. Apa nilai? Karena Ka'bah itu di cekungan terbawah maka mata air ya di situ. Paham ya? Makanya Zam-Zam ya dekat Ka'bah. Meskipun Allah bisa bikin air di puncak gunung tapi itu kan betul lucu kan maksudnya normalis sumberan ning cekungan. Kan ora lucu. Banyak milih munggah kan ora lucu. Darani sulapan malah ribet kan. Jadi Allah itu meskipun kuasa melakukan apa saja tetapi gak ada ajro ala matrodil adat atau ala mutarodil adat. Sesuatu dibikin itu sesuai adat. Nah termasuk adat orang soleh itu turunannya orang soleh, turunan saleh. Makanya dzurriyatam ba'duha. Makanya jogeman, kalau suwun jogeman ninggal berjanji. Karena kitab berjanji itu yang paling madhu Nabi, muji Nabi min haitsul ilm. Sangat fanatik menjawab gugatan pada Nabi dari segi ilmiah. Termasuk beliau yang kalau kita ahli sunnah kan yakin bapaknya Nabi, bayi Nabi sampai Nabi Adam semuanya mukmin. Nah, kalau ada kubu sebelah yang darani bapaknya Nabi nin rokok, bayi Nabi nin rokok itu pasti kita tentang. Karena wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana kamu katakan bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir sementara diliwatin Nur Muhammad. Mosok Nur diliwatno barang sing najis. Itu sudah agak ketemu nahlar. Makanya logika yang dibangun Imam Barjani, bagaimana Nur Muhammad yang suci kemudian kamu yakini liwat najis. Yaitu nak bapaknya Nabi kafir, bayi Nabi kafir berarti Nur ini liwat suatu sing najis. Nah, itu paradok napa? Makanya Dawi tiba wa kaifalah wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatul muntaqo. Bagaimana enggak mbah-mbahnya Nabi suci wong itu liwatane nur yang suci. Nah, terus ada beberapa iskal kecil. Iskal kecil misalnya lalu bagaimana dengan sejarah yang populer kalau Azar itu bapaknya Ibrahim. Sementara Azar terkenal kafir. Nah, itu oleh ulama dijawab ketika Nur Muhammad masih di Azhar itu dia belum kafir. Setelah Nur ini pindah ke Ibrahim, pindah ke
Berarti Azhar wis melompong tanpa nur Muhammad. Baru soro kafiron. Baru setelah itu Azhar menjadi kafir. Jadi kafir terlambat kira-kira Azhar. Zaman ditunggani nure Nabi itu tidak kafir. Paham ya? Pak gue yang pondok lu cek apal juz sama sekali mulai wis ora apal. Nah, atau jawaban kedua Azhar dikatakan bapak itu majas. Hakikatnya hanya paman, apa? Paman. Jadi ada jawaban dua ulama ya. Yang satu menjawab apa? Mada manur Muhammadin fi Azhar masih dia Muslim atau mukmin. Ketika Nur Muhammad sudah pindah ke Ibrahim, berarti Azhar kan melompong. Nah ini terus sorok kafiron. Atau sebagian ulama menjawab Azhar itu paman, disebut bapak itu majas. Tapi jawaban itu menurut saya tidak setuju yang normal saja karena nanti cari Imam Ghazali zalat sikoh bil alfat, nanti keribetan apa? Orang kemudian nggak percaya dengan lafaz karena setelah pada kata bin ikut tenan Torah. Karena ada kemungkinan majas. Kan terus ribet. Makanya banyak ulama yang milih jawaban pertama ya. Mada manurun Nabi fi Azhar, itu Azhar belum kafir. Setelah ada intiqalun nur, peralihan nur ke Ibrahim, Azhar baru kafir. Yaitu biasa, itu lebih gampang. Nah, tapi kita tetap yakin bahwa Nabi bapak Nabi ila Adam niku semuanya mukmin. Nah, alasannya apa? Wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabun namung tiba tabak utawi berjanji golek barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian kulino seneng bil ilmi nawa bil ilmi. Karena tadi kita ini sering ngaji Quran yang jelas-jelas Nabi Isa piyambak dimaklumatkan Allah zurriyatam ba'duha min ba'd. Artinya kita harus memastikan asalnya Nabi itu siapa saja. Terus bukti empirik kalau Ibrahim itu kan orang Palestina. Kemudian orang Mekah ngeklaim kalau turunan Ibrahim kan ono aneh wong jare wong Palestina kok turunan ning Mekah. Buktinya apa? Nah, saya kira gampang. Buktinya ono ning imigrasi atau wisata ning Indonesia kan. Kalau zaman dulu kan nggak mungkin bukti seperti itu. Nah, itu dibuktekno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Jadi makom itu mereka artinya buatan kuburan apa? Jejak Nabi Ibrahim niku injaan kakine sinten Ibrahim. Paham ya? Terus niku ketok nak berjanji niku ngelem Nabi sing otentik ilmiah. Nak Sayyid Ali sing Al-Habsyi niku isek napa brontone ning Nabi dadi simtut dura. Nah, Diba itu lebih senior antara itu dan itu Diba. Jadi Diba itu ya cerita Nur Muhammad, ya cerita Ishak. Ya penting sebagian mengke kula waos, penting sampean iso nak pahami lah, nak paham banget ya ora bakat wis pokoke paham senaris. Kula waca. Nasabun utawi urutane Nabi nganti tok Nabi Adam, nasabun merupakan nasab. Nasabun Nabi menapa? Nasabun. Tahsibu kang bakal nyangka sira al-ula ing keluhuran iku bikhulau sebab hiasane nasab iku. Qalladat kang ngerangkai kiladah maknane napa niku? Kalung apa bahasa Indonesia niku? Pakai apa? Kalung utawa napa? Iku ha, temu iki hu ya. Umume ha. Qalladat hu napa qalladat ha? Qalladat ingkang ngerangkai. Ha ing al-khula nujumaha tegese ing napa bintang-bintangi al-khula apa al-jauza'u lintang jauza. Maksudnya ini satu untaian mata rantai hiasan sing ibarat bintang apa? Jauza. Habada bejo banget apa ikdu sudatin apa mata rantai kang dadi sayyid kang dadi kehormatan wa fakhorin dadi kebanggaan. Antau tasira fihi fin nasab al-yatimatu yatim al-asma'u kang terjaga. Maksudnya yatimah itu yatim itu maknanya kan nggak ada kembarannya karena maknanya yatim orang yang sendirian tanpa bapak tanpa ibu. Maknanya kehormatannya Nabi itu nggak tersaingi seperti yatim. Jadi kalau orang Arab darani anta yatimun fis syarab, kamu itu tunggal dalam kemuliaan karena yatim tanpa bapak tanpa ibu. Terus buatan pokoknya yatim yang memiliki maksudnya buatan yatim tanpa bapak, yatim tanpa bapak ibu di sini. Wa akrim bih dan duh banget mulyane min nasabin sange nasab toharo ingkang nyucikno ing nasab sapa Allah taala min sifahil jahiliyah saking tradisi zinane wong jahiliyah. Wae sifah iku kosok baline napa nikah. Kalau hubungan suami istri yang resmi disebut apa? Nikah. Kalau kesalahan disebut sifah. Sungguh mulia nasabnya Nabi yang mulai mbah-mbahnya terbebas dari unsur sifah atau unsur zina.
Aurada nyritakno urutan iki sapa Az-Zainul Iraqi waridau ing tumekane nasab fi Mauridil Hani ing dalem silsilah sing nyaman Al-Hani wa rawahu lang riwayatno sapa Zain Al-Iraqi hu ing hadan nasab. Aja maca teng hafidhal lilah ya. Aja maca. Hafidhal lilah karamatan li Muhammadin abahul amjada saunan bismihi tarakus sifah falam yusibhum min adami wa ila abi wa ummihi. Jadi mau saya ulang lagi ya, Nabi itu figur yang spesial dan Nabi ini pasti nanti ngaramkan zina. Ya Nabi ini pasti nanti ngaramkan. Kayak apa susahnya kalau misalnya wong mbam dhewe ngono, buyutem dhewe ngono. Maka supaya tidak seperti itu, abai Nabi terbebas dari zina, mbahnya terbebas dari zina, buyutnya sampai Nabi Adam. Semua mbah-mbahnya Nabi terbebas dari zina. Allah menjaga itu supaya demi kehormatannya Nabi Muhammad SAW. Kan gak kebayang misalnya Nabi ngaramkan nyolong, sebaya nyolong jambu kan yo ribet. Oh kan yo ribet. Paham ya? Ribet ya. Paham tak maksud gue? Gue harus provokator. Kan yo ribet. Nabi nanti itu pasti mengharamkan nyolong. Nyolong apa ae maksudnya. Ya jebule bae. Nyolong kan ribet. Makanya hafidhul ilahu karomatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Jadi bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, ibunya semua terjaga dari perilaku yang buruk. Jagani nanti cucunya ini akan mensyariatkan sesuatu yang baik. Nanti kan mesti tercemooh gaya Muhammad anti zina mbahmu ya gitu kan ribet. Gayamu ngaramno nyolong, mbahmu nyolong kan ribet. Sehingga untuk menyelamatkan namanya Nabi itu didesain Allah turunane wong soleh, mbaya soleh, buyute soleh. Iku jenenge napa? Hafidhul ilahu karamatan di Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Oh, tadi kena bengak-bengok paham loh. Saya paham ya? Ya lumayan wis. Serasa amin ra paham ya ora apa-apa. Kayak Madura takoki. Kamu tahu ini larangan? Enggak tahu, Pak. Kenapa? Enggak bisa baca. Loh, kenapa enggak bisa baca? Kalau bisa baca jadi polisi, Pak. Nah, kena paham malah jadi kiai. Pantasnya ora paham bener. Sementing bengak-bengok rame-rame Islam no? Ya jadi saya ulang lagi ya, Nabi ini itu pasti nanti mengharamkan zina. Kan nanti mesti keweleh nak bapak dewi, mbak dewi, buyute zina. Maka supaya Nabi kekasih Allah gak keweleh, bapak ora zina, mbak ora zina, kuwabe ra zina. Sebut tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Jadi mbah-mbahnya Nabi tidak pernah zina. Itu dimulai dari terutama kanjeng Nabi ya tentu bapaknya sampai Nabi Adam. Nanti corong jawab ben gak keweleh napa? Ben gak keweleh. Ya misalnya kayak hafid terus di bapak mau Fatihah ra iso isin padahal trimo kia. Apa bayangkan kali itu Nabi. Nah, kan makanya Nabi itu dipersiapkan spesial. Makanya kita ahli sunnah ciri khasnya apa? Orang yang meyakini mbah-mbah Nabi mukmin dan terbebas dari dosa syirik dan dosa-dosa besar. Karena karomatan dari Muhammadin itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Muhammad. Nah, misalnya kendaraan Nabi itu sayyidul awalin wa akhirin. Tapi di sebae biasa gaple. Kan yo kacau. Kacau gak? Kacau kan paradok. Nabi ku sayyidul awalin wa akhirin, tapi bae tukang adu pitik. Kan yo ribet. Ribet to, ribet. Nah, mulane nazuman iki nazuman sing kita memaklumatkan bahwa Nabi itu figur yang luar biasa. Ya sing mbok nyanyakno nak malam Jumat tuh. Aku kadang yo iskal, aku ora paham kok bianter. Wis gak apa-apa, wis rame-rame napa? Saya tak warai ben rodok dong. Lho kula Kangkang nak tibak sering nangis. Mergo paham. Tangan-tangan enak saya paham. Mergo ora perlu nangis napa?
Pokoknya banter-banter harus suara lagunya beto-beto. Padahal kalau berjanji dibaca itu Nabi sebenarnya hadir. Tapi yang dibaan yang kayak apa enggak tahu. Yang jelas ora dibaan mungkin. Serah apa cukup wis penting seneng Nabi napa. Nabi rawuh cek mboten sing penting seneng Nabi. Bang rawuh ora raimu malah bingung. Maksudnya hafid kok raine gak meyakinkan. Malah ribet toh. Sekarang wala sementing untuk syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti bahane Habib Umar ben kono dirawi Nabi, tibane Habib yang dibaham wis pokoke rame-rame untuk syafaat apa Kanjeng Nabi. Ora usah bayang rawuh malah ngel-ngel lho. Hafidho joko sapa alilahu pangeran. Ya hafidho joko sapa alilahu pangeran. Oleh joko karomatan mergo dadi kehormatan di Muhammadin ke Kanjeng Nabi Muhammad. Allah joko abau ing mbahe Nabi. Abau dalam bahasa Arab ya bapak, mbah, buyut itu wong Arab nak derene apa? Aba. Mulane Nabi Adam ya kita nami ji abina Adam, bapak kita Adam padahal kita sampai Adam itu wis beribu-ribu tapi istilahnya tetap abina Adam. Abahu ing bapak mbahe buyut-buyute Kanjeng Nabi. Jadi artinya gini, jangan sampai kamu de keyakinan sing dijogo pas bapak tok. Mbahe ora keliru, aba di sini apa? Wis pokoke bapak, mbah, buyut iku wong Arab nak darani apa? Aba. Kayak kita darani Adam ya napa? Aba. Darani Ibrahim millata abikum Ibrahim. Padahal kita dengan Ibrahim kan terpaut jauh. Allah mengistilahkan kita juga millata abikum Ibrahim, bahwa bapak tauhid adalah Ibrahim. Al-amjada kang luhur-luhur. Jadi mbah-mbahnya Nabi terbebas dari syirik, dari zina, dari nyolong, dari macam-macam. Mergo saunan krana jaga ismihi maring asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal lismihi. Taroku padha ninggal sapa aba. Taroku padha ninggal sapa aba, ninggal asifaha ing berzinaan. Mereka semua mbah-mbahnya Nabi mulai bapaknya, mbahnya, buyutnya semuanya ninggal asifaha ing berzinaan. Falam yusib mongko ora mekenani asoba yusibu. Terus kena lam napa lam yusib. Falam yusib mongko ora mekenani hum ing para mbah-mbahe Nabi apa aruhu apa cacate zina, cacate sifah. Mergo min Adam min sangking mulai Nabi Adam wa ila abi tumeka maring abahe Nabi wa ummihi lan ibune Kanjeng Nabi. Mergo kabeh iku hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada saunal ismihi. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Sarot itu jaman. Sarotun utai mbah-mbahe Nabi iku figur-figur sing terhormat. Saro kang dadi lumaku apa nurun nubuwati apa cahaya kenabian fi asari rihurorihim ing dalem sir-sire seru rahasia-rahasiane baduk-baduke atau wajah-wajahe mbah-mbahe Nabi al-bahiyati kang jumlorot. Karena nur nubuwah ini nur, mosok liwat perzinaan. Perzinaan itu kan sangat hina, mosok dilewati nurun nubuwah. Orang yang pernah zina ini orang yang hina. Mosok wong tahu zina sing hina kemudian dilewati nur nubuwah. Iku banget gak pantes ya. Napa banget? Gak pantes ya. Makanya nur nubuwah hanya lewat figur-figur yang tidak pernah zina. Iku jenenge apa? Sarotun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah. Wa badarolan pertela apa badruhu apa napa purnamane Nabi. Apa badruhu apa purnamane Nabi fi jabini jadi ing dalam pilingane bae Nabi rupane Abdul Muttalib. Artinya ketika sudah dekati lahir, nur itu bukan sekedar diganya, tapi secara fisik muncul nganti ning napa jabin ning napa sing kuno namane napa begini pilingane Abdul Muttalib wa bihi lan bape Abdul Muttalib rupane Abdillah. Terus kula suwun nggih diantar. Meskipun nanti misalnya ada beberapa teks hadis sing zahire kaya-kaya babe Nabi musyrik. Iku gak penting. Kita takwil apa? Kita takwil. Misalnya gini. Babe Nabi ku ala dini qaumi. Ya ala dini qaumi maknani tradisi napa? Tapi ora sampai dini qaumi sampai babe Nabi melakukan syirik. Paham ya? Jadi misalnya ana riwayat babe Nabi ku ala dini qaumi. Dan kaumnya jahiliyah zaman itu adalah apa? Syirik. Yaitu kita takwil maknanya din itu tatanan apa? Tatanan. Karena din maknanya sebenarnya enggak agama, din itu tatanan. Makanya di surat Yusuf disebut maka naliya akhuda akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Din itu maknanya apa? Tatanan. Ya apa? Tatanan.
Nah, paham kalau balik malik. Kalau ada zahirnya hadis sahih, selama ini dalil Wahabi biasanya kan berdasar hadis sahih. Kalau kita tidak cukup hadis sahih, tapi ditakwil atau dimaknai sesuai tradisi madzhab ahli sunnah wal jamaah. Karena lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu hadis sahih. Ya saya ulang lagi, lafadz tok itu tidak cukup meskipun itu harus ditakwil. Nah, cara mentakwil gimana? Kita ini berpikiran secara detail, secara objektif, mosok mbak Nabi kafir. Koyo opo ra pantes sih. Nanti Nabi ini orang yang paling anti kekafiran. Ya, Nabi ini kan orang yang paling anti kekafiran karena diutus menghilangkan kekafiran. Terus kayak apa mudahnya Abu Jahal CS kalau mencemooh? Dia mat ngilangi kafir. Lah kok bapak am kafir. Bam kan ribet apa? Ribet. Lan kok kowe ra hafid kowe nang bapak wis ra hafid. Pokoke penak kowe aman apa? Kenapa goblok lho untuk turunane? Kan lebih gampang apa? Lebih gampang. Mana kalau kan maksa sampean ya angel lho. Yes, tapi yes, menawa ngakhiri nasab napa? Nasab. Jadi kowe sampeyan iso critane putumu, terakhir gak goblok iku aku. Lah piye no Pak? Dhisik mbah cek goblok. Buyotem sing berhasil mengakhiri iku aku. Ya, jadi eling-eling ya. Terus teks hadis sohaila, itu rajaminan maknanya seperti itu. Makanya baca sarah, lah sarah itu nanti yang mentakwil, apa? Yang mentakwil. Karena tidak segampang itu ya dalam memaknai hadis. Wah kita maknani hadis anut tradisi madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Jadi yang berpikir hafizul ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjad sonal ismihi tarakus sifah hafalam yusibhum aruhu min adami wa ila abi